Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama adalah Afiani Novilasari atau saya sendiri, kemudian rekan-rekan saya yaitu Gina Syafira Putri, Reza Titanika, Fitriatul Hasanah, dan Karuna Ehsi. Kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai Badan Pembuat Kebijakan dan Politik, kasus perbandingan negara Swedia dan negara Belanda. Sebelum memulai pemaparan materi, saya mengingat salah satu ungkapan dari Alvin Toffler, seorang penulis dan futurolog Amerika, menyatakan bahwa buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, melainkan mereka yang tidak belajar hal-hal baru yang penting untuk dikuasai. Oleh karena itu, untuk membuka jendela pengetahuan lebih luas, saya memberikan waktu dan tempat kepada rekan saya untuk pembahasan yang pertama. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, saya akan menjelaskan sistem politik dan pemerintahan di negara Swedia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang negara Swedia. Swedia adalah negara monarki konstitusional, yang artinya mengakui dan memiliki raja atau ratu sebagai pemimpin. Sekalipun Swedia memiliki raja atau ratu sebagai pemimpin, tetapi raja atau ratu tidak memiliki semua kekuasaan untuk pemerintah. Tetapi, kekuasaan raja terbatas pada fungsi representasi dan seremonial. Badan legislatif negara Swedia berbentuk Riksdag atau parlemen. Parlemen sendiri beranggotakan berbagai partai politik, seperti Partai Liberal, Partai Moderat, dan Partai Kristen Moderat. Secara garis besar, parlemen memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam negeri. Selain itu, parlemen juga bertanggung jawab untuk menunjuk Perdana Menteri dan mengesahkan undang-undang. Next. Swedia memiliki 4 aturan atau hukum dasar. Yang pertama itu ada instrumen atau dokumen pemerintah tahun 1974. Instrumen pemerintah 1974 ini memberikan kekuasaan untuk menugaskan Perdana Menteri ke Riksdag atas pencalonan Ketua Riksdag yang setelah pemungutan suara di Riksdag menandatangani surat komisi atas nama Riksdag. Perdana Menteri diangkat ketika mayoritas Riksdag tidak memberikan suara yang menentang calon sehingga memungkinkan untuk membentuk pemerintahan minoritas. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Royal Suksesi tahun 1809, yaitu memberikan aturan yang mengatur garis suksesi dan menunjukkan ahli waris yang sah dari tahta Swedia. Ketiga, Undang-Undang Kebebasan Pers tahun 1766. Undang-undang ini menetapkan prinsip akses publik terhadap dokumen resmi yang menjamin masyarakat terbuka dengan akses informasi tentang pekerjaan Riksdag, pemerintah, maupun badan publik. Hukum ini mengizinkan orang untuk mempelajari dokumen resmi kapanpun mereka mau. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Undang-Undang Kebebasan Berpendapat tahun 1991. Undang-undang ini berpendapat sebagian besar mencerminkan Freedom of the Press Act, yakni terkait dengan larangan kebebasan untuk mengkomunikasikan informasi dan hak atas anonimitas. Next. Sistem politik Swedia terdiri dari 3 badan. Yang pertama itu ada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya akan menjelaskan tentang badan eksekutif. Pemerintahan mengatur Swedia dengan melaksanakan keputusan Riksdag dan dengan merumuskan undang-undang baru atau amandemen undang-undang yang dipusatkan oleh Riksdag. Dalam tugas ini, pemerintah dibantu oleh kantor-kantor pemerintah dan sekitar 350 badan pemerintah, kabinet secara keseluruhan bertanggung jawab atas semua keputusan pemerintah. Yang pertama, mempersembahkan tagihan ke Riksdag. Yang kedua, menerapkan keputusan ke Riksdag. Yang ketiga, mengalokasikan dana dan dialokasikan oleh Riksdag untuk pengeluaran pada item dalam anggaran. Yang keempat, mewakili Swedia di UE. Yang kelima, masuk ke dalam perjanjian dalam negara bagian lain. Yang keenam, mengambil keputusan di wilayah administratif tertentu dan tidak tercakup oleh otoritas lain. Yang ketujuh, mengarahkan aktivitas dan operasi cabang eksekutif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada badan legislatif, di mana badan legislatif nasional Swedia adalah Riksdag atau Parlemen Swedia.
karena di Swedia menganut sistem unikameral. Parlemen memiliki 349 anggota dan berbagai partai politik, dan pemilihan biasanya diadakan setiap 4 tahun sekali, sekitar di bulan September. Pemerintahan Swedia yang dipimpin oleh Perdana Menteri juga dikendalikan oleh sekitar 22 menteri di berbagai bidang. Jika Perdana Menteri diangkat langsung oleh parlemen, maka 22 menteri akan dipilih untuk menjabat di pemerintahan sesuai dengan kebijakan Perdana Menteri itu sendiri. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Riksdag, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Swedia memiliki judicial review wajib maupun review non-wajib yang dilakukan oleh Dewan Hukum yang sebagian besar dihormati dalam hal teknis, tetapi kurang begitu dihormati dalam hal politik yang kontroversial. Selanjutnya ada badan yudikatif. Di sini ada 3 jenis pengadilan di Swedia. Pengadilan umum yang terdiri dari pengadilan distrik, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung. Pengadilan administrasi umum yaitu pengadilan administrasi, di mana pengadilan administrasi, banding, dan Mahkamah Agung administrasi, dan juga pengadilan khusus yang menentukan sengketa di wilayah khusus, misalnya pengendalian tenaga kerja. Kemudian administrasi Swedia memiliki tingkat pemerintahan domestik, regional, dan lokal, di mana Dewan Lokal bertanggung jawab, Dewan Regional bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas yang tidak dapat ditangani di tingkat lokal oleh kota madya, tetapi lebih membutuhkan koordinasi lintas wilayah yang lebih luas, terutama seperti perawatan kesehatan. Kemudian di Dewan Daerah ini berhak memungut pajak pendapatan untuk menutupi biaya mereka. Di tingkat daerah ini juga ada pengurus daerah, yaitu badan pemerintahan di suatu daerah tersebut. Masing-masing dengan majelis atau dewan yang terpilih, pemerintahan kota bertanggung jawab atas berbagai fasilitas dan layanan termasuk perumahan, jalan, pasokan air, dan pengolahan air limbah, sekolah, kesejahteraan umum, perawatan lansia, dan pengasuhan anak. Pemerintah kota berhak memungut pajak pendapatan atas individu. Mereka juga mengenakan biaya untuk berbagai layanan, yang membuat kota memiliki kebebasan yang signifikan dalam memutuskan layanan apa yang harus mereka tawarkan. Namun mereka secara hukum diwajibkan untuk menyediakan layanan dasar tertentu. Demokrasi Swedia ini didasarkan pada sistem parlementer multipartai, di mana partai politik secara tradisional lebih penting daripada kandidat perorangan dalam pemilihan nasional. Pemilihan umum diadakan setiap 4 tahun dengan pemilihan nasional, regional, dan lokal pada hari yang sama. Riksdag di sini membuat keputusan dan pemerintah melaksanakannya. Pemerintah di sini mengatur negara tetapi bertanggung jawab kepada Riksdag. Riksdag sini menunjuk seorang Perdana Menteri yang bertugas membentuk pemerintahan. Perdana Menteri secara pribadi memilih menteri untuk membentuk kabinet dan juga memutuskan menteri mana yang akan bertanggung jawab atas berbagai kementerian. Perdana Menteri dan Menteri Kabinet bersama-sama membentuk pemerintahan. Di bawah konstitusi, pemerintahan bukan kepala negara atau raja yang diberi wewenang untuk membuat keputusan pemerintah. Menteri di sini biasanya mewakili partai politik atau partai yang berkuasa. Dalam berbagai kasus, mereka memiliki kursi di Riksdag yang mereka pertahankan selama periode mereka di kabinet itu, meskipun pengganti mengambil suatu alih tugas seorang anggota Riksdag yang diangkat ke kabinet. Dengan kata lain, menteri kabinet di sini harus pantang memilih di Riksdag, di mana semua menteri bagaimanapun berhak untuk berpartisipasi dalam debat parlemen. Pada pembentukan resmi Riksdag, setiap bulan
September, Perdana Menteri menyampaikan pernyataan kebijakan suatu pemerintah. Di dalamnya ia menyajikan tujuan kebijakan pemerintah untuk tahun yang akan datang dan mendefinisikan bidang kebijakan prioritas di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan dan sistem politik kerajaan Belanda. Next. Jadi, kerajaan Belanda atau sebuah negara yang biasanya disebut sebagai kerajaan tanah ini berada di Eropa Barat dan sebagian di Karibia. Sistem pemerintahan di Belanda ini adalah monarki konstitusional parlementer. Kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya berada di Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Kemudian monarki di Belanda ini sejak tahun 1815 ketika kerajaan Belanda secara resmi dibentuk oleh kekuatan besar di Eropa yang bersidang di Kongres Wina. Amandemen besar terhadap konstitusi disahkan pada tahun 1848 yang menandai dimulainya demokrasi parlementer di Belanda. Pada tahun 1870, berbagai pertikaian politik antara parlemen dan Raja Belanda menjadikan parlemen sebagai badan politik tertinggi dan raja di bawah kehendak parlemen. Kemudian kerajaan Belanda ini adalah kerajaan negara federasi yang terdiri dari 4 negara yaitu Belanda, Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten dan memiliki provinsi atau negara bagian sebanyak 12. Kemudian sistem pemerintahan dan politik. Menurut Andeweg dan Irwin tahun 2014, struktur dasar pemerintahan itu diatur dalam Grondwet, konstitusi Belanda. Kemudian Belanda menganut sistem bikameral, yaitu Tweede Kamer dan Eerste Kamer. Menurut Barkusen, Auden, dan Schuurman tahun 2012, administrasi publik di Belanda ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kota madya. Kemudian, menurut Rudy B. Andeweg tahun 2004, kekuasaan ini, lembaga negara di Belanda ini dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, partai politik di Belanda adalah perkumpulan. Menurut konstitusi Belanda, pemerintah Belanda kerja dan menteri. Pemerintahan koalisi dibentuk pada tahun 2012 terdiri dari 13 menteri. Semua menteri memikul tanggung jawab kementerian termasuk untuk semua tindakan dan pernyataan raja. Di Belanda, anggota kabinet tidak harus dipilih menjadi anggota parlemen sebelum diizinkan untuk menerima posisi kabinet. Kemudian pembagian administratif di Belanda. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat di Belanda ini menjalankan tugas konstitusional di bawah pengawasan parlemen Belanda, yaitu membuat undang-undang, membuat perjanjian internasional, menentukan kebijakan luar negeri, mengatur pertanahan, menunjuk wali kota, komisaris raja, dan anggota pengadilan. Yang kedua adalah pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi di Belanda ini beroperasi pada tingkat perantara antara pemerintah pusat dan kota madya. Tanggung jawab utamanya adalah perencanaan tata ruang di dalam batas provinsi, seperti kereta api, jalur air, zona pertanian, kawasan konservasi, dan lain-lain. Kemudian pengelolaan lingkungan alam dan lanskap. Kemudian pemerintah provinsi juga bertanggung jawab atas pengelolaan air di dalam batas provinsi, meski ada yang didelegasikan kepada kota madya. Kemudian kebudayaan, pariwisata, rekreasi, urusan ekonomi dan ketenagakerjaan, angkutan umum dan manajemen lalu lintas, dan pengawasan kota. Jadi otoritas provinsi ini mengawasi aktivitas pemerintahan kota. Setiap tahun pemerintah kota harus menyerahkan anggaran tahunan dan laporan rekening mereka kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian administrasi kota madya menangani hal-hal yang menjadi kepentingan langsung dan eksklusif bagi warga dalam kota madyanya mereka, seperti fasilitas dan layanan lokal dan menerapkan undang-undang nasional atas nama penduduk kota madya. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan lembaga negara. Yang pertama adalah eksekutif. Jadi pemerintah ini terdiri dari raja atau ratu dan para menteri. Tim menteri disebut Dewan Menteri dan semuanya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Jadi kekuasaan eksekutif adalah pusat pemerintahan dan semuanya ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Dewan Menteri membuat keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi pemerintahan dalam setiap aspek kehidupan di Belanda. Pada kekuasaan eksekutif sesuai dengan undang-undang di Belanda ini dijalankan sesuai konstitusinya mereka. Kemudian yang kedua adalah legislatif. Jadi
pemerintah maupun jenderal negara bagian memiliki kekuasaan legislatif. Serikat Jenderal mewakili seluruh rakyat Belanda, terdiri dari Tweede Kamer, Majelis Rendah atau House of Representatives di Belanda. Kemudian ada juga Eerste Kamer atau Senat atau Majelis Tinggi di Belanda. Jadi menurut Montesquieu ini memang seharusnya pemerintah sama sekali tidak memiliki kekuasaan legislatif. Tetapi di Belanda bagaimanapun sebagian besar peraturan berasal dari pemerintah karena mereka itu monarki konstitusional. Pemerintah dan negara jenderal berwenang untuk membuat dan mengamandemen undang-undang. Eerste Kamer merupakan lembaga beranggotaan perwakilan dari daerah-daerah semacam provinsi. Tweede Kamernya merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya berasal dari partai politik. Tweede Kamer memiliki kewenangan lebih dominan melakukan pembahasan dan pengusulan undang-undang serta kebijakan pemerintah lainnya, sedangkan Eerste Kamer mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak undang-undang yang disampaikan kepada eksekutif. Untuk mengusulkan atau membuat undang-undang, Raja Belanda ini biasanya mengirimkan surat kepada Tweede Kamer yang disebut The Royal Message. Kemudian yang ketiga adalah yudikatifnya Belanda atau kehakiman Belanda ini berada di tangan hakim. Kekuasaan ini memiliki kedudukan yang cukup bebas dibandingkan kekuasaan lembaga negara sebelumnya. Raja dan ratu dalam kekuasaan ini hanya berwenang untuk melakukan pengangkatan anggota yudikatif. Dalam hal ini adalah para anggota pengadilan negeri di Belanda. Setidaknya terdapat 4 tingkatan badan pengadilan negeri, yaitu kanton, Rechtsbank, Gerechtshof, dan juga Hooggerechtshof. Pengecualian untuk Hooggerechtshof ini, para anggotanya akan diangkat oleh raja atau ratu, diambil dari calon yang telah dipromosikan oleh majelis rendah. Jadi selanjutnya adalah partai politik di Belanda. Jadi partai politik di Belanda ini merupakan perkumpulan karenanya memiliki berbagai karakteristik seperti anggota partai, konferensi, komite eksklusif. Terdapat 8 partai perkumpulan besar yang ada di Belanda, yaitu buruh, demokrat sosial, politik reformasi, rakyat Katolik, rakyat untuk kebebasan dan demokrasi, sosialis, untuk partai untuk hewan, partai untuk kasih, kebebasan, dan keberagaman. Sejumlah partai di Belanda ini anggotanya berhak untuk memilih ketua dan ketua partai. Jadi ada 2 ketua partai di Belanda itu. Yang satu adalah wajah partai, memiliki kursi di dewan. Yang kedua adalah ketua partai untuk memikul tanggung jawab atas organisasi internal partai. Kemudian yang ketiga adalah di Belanda ini pemerintah memberikan hibah dasar sekitar 185.000 euro per tahun. Pendanaan lebih lanjut tergantung pada jumlah kursi partai parlemen Belanda. Namun agar memenuhi syarat untuk subsidi pemerintah ini, para pihak harus memenuhi beberapa persyaratan seperti partai perlu diwakili Senat Belanda atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian memiliki anggota setidaknya 1.000 anggota. Namun untuk Partai Kebebasan Demokrasi ini tidak menerima dana publik karena partai ini tidak memiliki anggota, tetapi hanya terdiri dari delegasi-delegasi. Kemudian yang selanjutnya adalah hampir setiap partai politik memiliki anggota pemuda afilansi. Anggota pemuda ini antara usia 14 sampai 27 tahun, beranggotakan gabungan sekitar 15.000 orang muda. Anggota organisasi pemuda ini memberikan perspektif yang sangat kritis tentang perkembangan terkini atau masalah yang lebih mendasar. Kemudian pemilihan umum di Belanda ini untuk DPR diadakan setiap 4 tahun sekali. Senat Belanda itu tidak dipilih secara langsung oleh warga Belanda, tetapi diangkat oleh anggota serikat provinsi selambat-lambatnya 3 bulan setelah pemilihan provinsi. Proses ini dikenal sebagai pemilihan tidak langsung. Berikutnya adalah analisis perbandingan sistem pemerintahan dan sistem politik negara Swedia dan negara Belanda. Nah, negara Belanda maupun negara Swedia merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan maupun sistem pemerintahan yang sama, yaitu menganut sistem pemerintahan maupun bentuk pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Nah, yang dimana monarki konstitusional tersebut ini merupakan bentuk negara kerajaan yang dimana raja ataupun ratunya menjadi kepala negara, tetapi bukan menjadi kepala pemerintahan. Nah, yang dimana kepala pemerintahan tersebut akan dipegang atau dikuasai oleh Perdana Menteri. Nah, setelah itu, kedua negara tersebut itu juga memiliki sistem pemerintahan maupun bentuk pemerintahan yang sama dalam perwujudan trias politika atau adanya pembagian kekuasaan yang disebut trias politika. Adapun perbedaan negara Swedia maupun negara Belanda. Yang pertama, di Swedia tersebut, kerajaan Swedia atau
biasa dikenal sebagai Konungariket dalam bahasa Swedia, adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia yang beribu kota adalah Stockholm. Terus sedangkan di Belanda, negara Belanda atau yang disebut juga Koninkrijk Nederland memiliki arti secara harfiah adalah kerajaan tanah. Nah, sedangkan ibu kotanya itu berada di Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Nah, terus yang kedua, di Swedia itu proses pemilihan anggota kabinetnya itu melalui pemilihan oleh Riksdag atau Parlemen Swedia. Nah, Parlemen Swedia ini ataupun Riksdag ini sudah berdiri sejak tahun 1971, yang dimana Riksdag ini merupakan salah satu lembaga legislatif nasional yang dimana dalam pengambilan keputusan tersebut harus disetujui oleh lembaga Riksdag ini, yang dimana dalam pengambilan keputusan maupun pemilihan anggota kabinet harus ada campur tangannya dari Riksdag Belanda. Nah, di Belanda sendiri proses pemilihan anggota kabinet tidak harus dipilih dari parlemen itu sendiri. Nah, selain itu juga menteri maupun sekretaris negara tidak diperbolehkan menduduki jabatan kabinet dan duduk di parlemen secara bersamaan. Nah, selanjutnya mereka diminta untuk mengundurkan diri dari kursi parlemen jika mereka menduduki jabatan yang sama. Terus yang ketiga, di Swedia tersebut sistem administrasinya itu terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat nasional, tingkat regional, lokal, dan Eropa. Selanjutnya, sedangkan di Belanda, sistem administrasi Belanda sendiri itu memiliki hanya 3 tingkatan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota madya. Selanjutnya, negara Swedia. Nah, negara Swedia sendiri ini menganut adanya sistem unikameral atau sistem satu kamar. Nah, dalam sistem unikameral ini ataupun sistem satu kamar ini tidak mengenal adanya majelis tinggi maupun majelis rendah. Nah, dengan begitu, tugas-tugas dari majelis tinggi maupun majelis rendah tidak akan bertumpang tindih karena pada dasarnya secara umum majelis tinggi maupun majelis rendah jika melebihi dari satu parlemen ataupun satu lembaga akan menimbulkan tumpang tindih dalam menyelesaikan tugas-tugasnya maupun dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dengan begitu, nah itu akan menimbulkan suatu ketidakefektifan ataupun ketidakefisienan dalam sistem pemerintahan yang dimana adanya tumpang tindih suatu pekerjaan tersebut. Nah, tetapi pada sisi yang lain, nah sistem unikameral ini juga memiliki kekurangan pada tidak adanya tanggapan ataupun dari lembaga-lembaga lain mengenai suatu kebijakan tersebut yang akan dibuat. Nah, jadi sedangkan tadinya tidak menimbulkan ketidakefektifan. Nah, sedangkan faktanya justru Swedia mampu mencapai efektivitas dan efisiensi komunikasi dengan masyarakatnya. Karena Swedia merupakan negara kesatuan yang warganya hanya tunduk satu aturan yang dibuat pemerintah untuk seluruh warganya. Nah, pemerintah tersebut nantinya juga akan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, maka dari itu negara Swedia menganut sistem unikameral. Selanjutnya negara Belanda. Sebelumnya kita ketahui bahwa negara Belanda juga mewujudkan trias politika, yang dimana pembagian kekuasaannya terbagi jadi kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Nah, pada kekuasaan legislatif di Belanda, adapun menurut Montesquieu bahwa seharusnya pemerintah sama sekali tidak memiliki kekuasaan legislatif. Tetapi, pada kenyataannya di negara Belanda, sebagian besar peraturan berasal dari pemerintah, baik raja ataupun ratu ataupun perdana menterinya. Nah, jadi di Belanda tersebut itu dengan teori ataupun yang dikatakan oleh Montesquieu yang seharusnya pemerintah tidak ada campur tangan,
yang tidak memiliki kekuasaan legislatif, tetapi di Belanda malah sebaliknya, peraturan maupun kebijakan itu berasal dari pemerintah. Terus selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif di negara Belanda ini juga berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Montesquieu, yaitu hakim-hakim harus dikontrol oleh warga dalam bentuk sidang juri. Nah, tetapi tidak demikian di negara Belanda, karena kehakiman di Belanda tersebut ada sepenuhnya di tangan para hakim, jadi tidak adanya campur tangan dari warganya untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pemerintahan negara Swedia dan Belanda. Kekuasaan legislatif di Swedia dipegang oleh Riksdag atau Parlemen Swedia. Swedia memiliki hak fundamental yang memerlukan Riksdag untuk mengamandemen hukum fundamental. Riksdag harus mengesahkan amandemen pada kedua kesempatan terpisah dan dipisahkan oleh pemilihan umum. Selanjutnya, di Belanda, Dewan Negara Belanda adalah badan legislatif bikameral Belanda yang terdiri dari Eerste Kamer atau Senat dan Tweede Kamer atau Dewan Perwakilan Rakyat. Eerste Kamer merupakan lembaga yang beranggotakan perwakilan dari daerah semacam provinsi, sedangkan Tweede Kamer yang merupakan lembaga perwakilan yang beranggotakan berasal dari partai politik. Selanjutnya, Swedia terdapat 3 badan pengadilan, yaitu pengadilan umum yang terdiri dari pengadilan distrik, pengadilan banding dan Mahkamah Agung, dan pengadilan administrasi umum. Sedangkan di Belanda terdapat 4 tingkatan badan pengadilan negeri, yaitu kanton, Rechtshof, Gerechtshof, dan Hooggerecht. Dalam sistem pemerintahannya, Swedia terdapat Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menterinya. Sedangkan di sistem pemerintahannya Belanda terdapat Perdana Menteri dan Sekretaris Negara. Sistem Swedia menganut Riksdag atau unikameral 1 kamar, sedangkan Belanda menganut sistem bikameral atau 2 kamar. Swedia memiliki 4 aturan atau hukum dasar, yaitu instrumental atau dokumen pemerintahan tahun 1974, Undang-Undang Royal Suksesi tahun 1809, UU Kebebasan Pers tahun 1766, dan Undang-Undang Kebebasan Berpendapat tahun 1991. Struktur dasar pemerintahan di Belanda diatur dalam Grondwet atau Konstitusi Belanda yang juga meliputi hak-hak warga negara dan kewajiban pemerintahan Belanda terhadap warga negaranya. Konstitusi adalah dokumen negara paling penting dan hukum tertinggi di Belanda. Raja tidak memiliki semua kekuasaan untuk memimpin di Swedia. Raja tidak memiliki kekuasaan untuk memimpin pemerintahan, tetapi kekuasaan raja terbatas pada fungsi resensi atau seremonial saja. Sementara di Belanda, raja memiliki kekuasaan eksekutif sesuai dengan Undang-Undang UUD di Belanda sebagai pemegang keputusan yang tidak dapat digugat, yang kemudian kekuasaan dari pemerintahan tersebut dipegang oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Di Swedia, raja sekarang tidak lagi bisa menunjuk Perdana Menteri. Raja hanya bisa membuka sidang tahunan Riksdag, ketua dewan khusus yang diadakan selama perubahan pemerintahan, memegang Dewan Informasi Reguler dengan Perdana Menteri dan Kabinet, memimpin pertemuan Dewan Luar Negeri, dan menerima surat kepercayaan dari luar negeri. Sementara di Belanda, peran raja terbatas pada pembentukan pemerintahan dan dia tidak secara aktif ikut campur dalam pengambilan keputusan sehari-harinya. Di demokrasi Swedia didasarkan pada sistem parlementer multipartai di mana partai politik secara tradisional lebih penting daripada kandidat perseorangan dalam pemilihan nasional.
Partai politik Belanda adalah sebuah perkumpulan dan karenanya memiliki berbagai karakteristik seperti anggota partai, konferensi, dan komite eksekutif. Seperti PVV merupakan perkumpulan yang terdiri dari delegasi yang mewakili partai di parlemen lokal, provinsi, maupun nasional. Dapat disimpulkan, yang pertama, Swedia dan Belanda sama-sama mengenal sistem pemerintahan berbasis monarki konstitusional, yang di mana administratif publik memiliki peran yang lebih besar dalam merumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, maka kedua negara ini sama-sama memiliki pemahaman yang mirip dalam membentuk badan-badan pemerintahannya. Yang kedua, bentuk pemerintahan Swedia bersifat unikameral atau terpusat. Eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri, legislatif dijalankan oleh Riksdag, dan yudikatif dijalankan oleh 3 pengadilan. Yang ketiga, badan legislatif Swedia dijalankan oleh Riksdag, yang mana Riksdag di bidang legislatif terdiri dari kabinet menteri, di mana para menteri ini memimpin kementerian masing-masing dan dipilih dari partai-partai politik yang berkuasa atau koalisi yang dominan. Yang keempat, bentuk pemerintahan Belanda adalah bikameral. Belanda menganut paham di mana bentuknya berlandaskan pada negara federal yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Pemerintahan Belanda tidaklah terpusat, melainkan sistemnya bikameral. Negara tidak hanya diatur oleh satu organ tunggal, melainkan terpencar ke berbagai daerah. Dalam tingkatan eksekutifnya, Belanda memiliki raja atau ratu dan dewan menteri yang terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Menteri Kabinet. Sedangkan legislatifnya dipegang oleh perwakilan dari setiap kepala daerah dan yudikatifnya dipegang oleh para hakim Belanda. Uniknya di Belanda ini mengadopsi sistem yang sedikit unik berbeda dari yang lainnya. Dan dapat di mana kepala pemerintahan pusat maupun daerah memiliki kekuasaan legislatif dan dapat membuat peraturan perundang-undangan. Perbedaan dari kedua sistem pemerintahan negara ini sangatlah menarik. Di satu sisi, Swedia dengan unikameralnya yang dapat memanfaatkan efisiensi komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat dengan mengurangi pintu-pintu yang harus dilewati. Hal baik yang dapat dilihat dari terjadinya proses kenegaraan oleh kedua negara ini adalah bagaimana sistem administrasi kenegaraannya yang tidak berpegang pada pemimpin negaranya, yang berarti mereka bergerak sendiri atas wilayah-wilayah yang dimilikinya. Mengingat kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan yang hampir sama, maka penekanan pada proses administrasi pemerintahan terhadap 3 fungsi utama menjadi hal yang dianggap penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.